Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsia Di Septiana dengan NIM 24042293. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai investasi dan kesejahteraan masyarakat. Investasi merupakan penanaman modal yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Dalam konteks pemerintah, investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan penciptaan peluang ekonomi yang lebih luas. Bentuk investasi. Investasi pemerintah terbagi menjadi 3 bentuk utama. Yang pertama yaitu investasi fisik seperti tanah, jalan, jembatan, dan bandara. Pemerintah mengalokasikan belanja modal untuk membangun aset nyata yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu investasi finansial. Seperti saham dan obligasi, pemerintah dapat menanamkan modal di BUMN atau BUMD, serta membeli surat utang sebagai bagian dari strategi pembiayaan pembangunan. Yang ketiga yaitu investasi sumber daya manusia yang mencakup pelatihan dan pendidikan. Meskipun tidak berwujud fisik, investasi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing nasional. Selanjutnya adalah jangka waktu investasi. Berdasarkan durasinya, investasi dibagi menjadi 2, yaitu investasi jangka pendek yang terdiri dari waktu 3 hingga 12 bulan. Contohnya adalah saham, deposito, SPN, ORI, dan SBI. Jenis ini biasanya digunakan untuk kebutuhan likuiditas atau pembiayaan sementara. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang, yaitu lebih dari 12 bulan, terdiri dari investasi non-permanen seperti obligasi dan proyek pembangunan, serta investasi permanen seperti pernyataan modal di BUMN atau BUMD. Investasi jangka panjang bersifat strategis dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada sektor dan pelaku investasi. Investasi pemerintah diatur oleh berbagai regulasi seperti UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP Nomor 63 Tahun 2019. Di sektor swasta nasional terdapat PMDN dan PMA. PMA dapat berupa investasi portofolio dalam bentuk aset finansial maupun investasi langsung berupa aset nyata seperti pabrik dan tanah. Pelaku investasi pemerintah terdiri dari Komite Investasi Pemerintah atau KIP yang bertugas menyusun kebijakan dan melakukan supervisi, serta operator investasi pemerintah atau OIP seperti BUMN dan BLU yang menjalankan operasional investasi. Selanjutnya ada sumber dan kategori investasi pemerintah. Sumber daya investasi pemerintah berasal dari APBN, pendapatan layanan atau usaha, hibah, dan sumber sah lainnya. Kategori investasi meliputi yang pertama itu investasi sosial, yang kedua investasi layanan publik, yang ketiga investasi untuk penciptaan bisnis baru, yang keempat investasi untuk penghematan operasional, dan yang terakhir investasi sebagai generator pertumbuhan ekonomi. Seluruh kategori ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, manajemen investasi pemerintah. Manajemen investasi pemerintah mencakup beberapa tahapan penting, yaitu perencanaan. Perencanaan yaitu penyusunan rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan sesuai kebutuhan pembangunan. Selanjutnya, pelaksanaan yaitu penempatan dana dan aset sesuai perjanjian investasi. Pelaporan dan pengawasan dilakukan oleh KIP dan auditor internal untuk memastikan akuntabilitas. Divertasi dilakukan apabila investasi tidak lagi memberikan manfaat optimal atau perlu dialihkan. Selanjutnya ada evaluasi investasi. Evaluasi investasi dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan, yaitu menentukan proyek yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian dilakukan analisis manfaat dan biaya, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Terakhir dilakukan penilaian finansial menggunakan metode seperti Net Present Value atau NPV, Internal Rate Return atau IRR, dan Payback Period untuk menilai kelayakan investasi. Selanjutnya, risiko investasi. Investasi pemerintah memiliki berbagai risiko. Yang pertama yaitu risiko umum, mencakup ketidakpastian, kejadian tak diinginkan, dan potensi kerugian. Selanjutnya, risiko investasi publik meliputi pemborosan anggaran dan proyek yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Risiko investasi swasta mencakup utang, kerugian modal, dan kegagalan pengembalian modal. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan semua risiko ini sebelum mengambil keputusan investasi.
Selanjutnya ada manajemen risiko. Manajemen risiko dilakukan melalui 4 tahapan. Pertama itu identifikasi risiko, yaitu mencari sumber dan jenis risiko sejak awal. Kedua, analisis dan penilaian, yaitu mengukur dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Ketiga, reaksi terhadap risiko, yang dapat berupa penghindaran, pengurangan, atau pengalihan melalui asuransi. Yang keempat, ada pemantauan dan pengendalian. Dilakukan secara berkala untuk memastikan risiko tetap terkendali selama proyek berlangsung. Dan yang terakhir ada dampak investasi terhadap kesejahteraan. Investasi pemerintah berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur, masyarakat memperoleh akses yang lebih baik. Melalui peningkatan nelayan publik, kualitas hidup masyarakat meningkat. Melalui penciptaan bisnis baru dalam tahun kerja, terjadi redistribusi ekonomi yang lebih merata. Ketika investasi dilakukan secara tepat dan efisien, hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.